Halo pemirsa, langsung dari studio Adiak Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, Kementerian Perindustrian menurunkan proyeksi pertumbuhan industri makanan minuman pada tahun ini. Kemenperin terpaksa menurunkan proyeksi tersebut ke level 4% karena pandemi COVID-19. Kementerian Perindustrian meramalkan industri mamin akan tumbuh hingga 9% pada akhir 2020 atau lebih tinggi dari realisasi 2019 yakni 7,9%. Namun Kemenperin terpaksa menurunkan proyeksi tersebut ke level 4% akibat pandemi COVID-19. Seperti diketahui, Purchasing Manager Index Indonesia mulai berakselerasi pada Juni 2020 ke level 39,1 poin atau naik 10,1 poin indeks dari bulan sebelumnya. Sejak Juni, pergerakan PMI Indonesia terus berakselerasi hingga menyentuh level 50,8 per Agustus 2020. Akselerasi PMI Indonesia tersebut utamanya didorong oleh industri mamin. Pasalnya protokol pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan per Juni yang membuat mobilitas masyarakat dan konsumsi produk mamin berangsur normal. Pemerintah optimis PMI Indonesia pada akhir kuartal 3 tahun 2020 akan kembali berada di atas level 50. Namun adanya PSBB yang kembali diterapkan di Jakarta menguatkan revisi akan performa manufaktur Indonesia. Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI Adi S. Lukman mengatakan bahwa pertumbuhan volume produksi industri mamin masih akan positif. Namun sulit menyentuh target tengah 2020 di level 4%. Adi berpendapat walaupun ada lonjakan permintaan pada kuartal 4 2020 karena tanggal merah, pertumbuhan 4% dari akhir 2020 masih sulit dicapai. Pasalnya pabrikan mengurangi konsumsi bahan baku lantaran utilisasi pabrikan pun terpukul kisaran 60 hingga 70% akibat pandemi COVID-19. Berbagai sumber IDX. Ya pemirsa, di awal pekan ini Market Review hadir dengan topik yang menarik, industri mamin siap revisi target di 2020. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau disingkat dengan GAPMI. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Pak Adi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, baik-baik selalu. Ini kita harus tetap optimis ya, meskipun kondisi semakin banyak yang tidak menentu. Tapi dinamis kelihatannya, pasar dan situasi sangat dinamis sekali. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Dari informasi yang baru saja kita tayangkan, bagaimana tanggapan industri makanan minuman Pak Adi terhadap revisi sektor mamin di tahun 2020 menjadi 4%? Oke, baik. Kalau kita kembali flashback yang lalu, akhir tahun lalu dan awal tahun, kita sebenarnya sangat optimis 2020 ini kita pertumbuhannya di angka jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 7,95. Tahun ini kita optimis bisa mencapai sekitar 9% karena dengan berbagai upaya pemerintah yang mana sudah banyak program-program kerja disiapkan. Namun demikian dengan pandemi COVID kita jadi berubah semua. Pada awal Maret kemudian kita bahas dengan pemerintah, dengan Kementerian Perindustrian, kita optimis masih bisa sekitar 4-5%. Namun demikian pada saat puasa dan lebaran yang mana biasanya setiap tahun itu industri makanan minuman itu puncak-puncaknya, ternyata ini sangat anomali tahun ini. Sehingga terjadi yang paling rendah di April-Mei itu dan pertumbuhan kita hanya 0,22% di tengah ekonomi yang hanya minus 5%. Nah, dengan kondisi seperti ini kemudian kita lihat ternyata di bulan Juni itu sudah mulai ada perbaikan. Juni, Juli membaik, Agustus membaik, dan kita optimis tadinya saya pikir bisa sekitar 3-4%. Nah ternyata di September ini kembali datar lagi dan sedikit condong agak sedikit melemah lagi, meskipun tidak separah di April-Mei kemarin. Nah ini kelihatannya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama korelasinya sangat kuat dengan PSBB, terutama PSBB di kota besar termasuk di DKI Jakarta ini
sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian kita. Dan ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap konsumsi, yang mana kita tahu bahwa semester pertama konsumsi rumah tangga turun minus 5%, padahal biasanya plus 5%. Jadi penurunannya sangat drastis sekali. Nah, oleh sebab itu saya lihat dengan kondisi ini, kemudian kita pertimbangkan di Desember banyak kegiatan termasuk pilkada, kemudian adanya Natal dan Tahun Baru, dan juga akhir tahun itu pemerintah menetapkan cuti bersama pengganti di Lebaran kemarin. Saya tetap berharap mungkin kiraan sekitar 2-3%. Baik, dengan target pemerintah di 4%, Pak Adi, dari berbagai artikel yang kami baca ini GAPMI cukup pesimistis terhadap target ini. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, itu tadi. Jadi ternyata PSBB dan pandemi COVID ini dampaknya sangat besar sekali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sangat dinamis sekali. Setiap perubahan pemerintah, kebijakan pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian dan konsumsi rumah tangga. Nah, kita bersyukur bahwa kenapa kemarin Juni, Juli, Agustus itu bisa meningkat, karena pemerintah memberikan banyak insentif, terutama insentif terhadap pegawai negeri, kemudian untuk para pekerja kita yang di bawah 5 juta, sekitar 15,7 juta pekerja mendapatkan itu, kemudian kartu prakerja yang sudah mencapai hampir 5 juta, dan berbagai insentif diberikan. Nah, ini ternyata bisa mengangkat daya beli masyarakat, terutama yang menengah bawah. Nah, menengah atas ini disebabkan oleh ketakutan. Jadi sebenarnya menengah atas ini bukan masalah daya beli, mereka punya uang, tapi mereka takut untuk membelanja dan takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, oleh sebab itu korelasi sangat kuat sekali. Ini yang menyebabkan, Mas David. Baik, tapi dari sisi kontribusi Pak, kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya menengah bawah, kemudian yang menengah atas yang Anda katakan tadi, ini lebih banyak menahan diri ini terkait dengan pandemi COVID-19. Kontribusi dari sisi segmen, seberapa besar menengah atas terhadap makanan minuman, Pak? Menengah atas terus terang jauh lebih rendah dibandingkan yang menengah bawah ya. Perkiraan saya mungkin 30-70 gitu ya, Mas David. Nah, ini yang kita harus lihat, bahwa pemerintah harus menjaga daya beli yang masyarakat menengah bawah ini, karena ini konsumsinya sangat besar sekali. Baik, Pak Adi, tadi Anda katakan di akhir tahun ada berbagai macam agenda yang memang ini diharapkan mampu mendongkrak dari industri makanan minuman. Ada pilkada, kemudian perayaan momen Natal dan Tahun Baru. Apakah ini nantinya dari proyeksi GAPMI tidak akan mampu menopang dari pertumbuhan industri makanan minuman sampai ke 4% nantinya? Apakah target 2-3% ini sudah memasukkan indikator ini, Pak Adi? Ya, saya perkiraan seperti itu karena saya lihat perkembangan akhir-akhir ini ya sangat fluktuatif sekali, sangat dinamis sekali, dan saya kira 2-3% itu sangat realistis ya. Dan ini juga sebenarnya, Mas David, ditunjang oleh ekspor. Ekspor ini ternyata cukup baik, tidak turun, bahkan ada peningkatan. Data saya sampai Juli menunjukkan ada peningkatan sekitar 5% ekspor makanan dan minuman. Nah, ini selain dalam negeri juga luar negeri akan sedikit menunjang. Tapi untuk mencapai 4%, perkiraan saya akan sulit karena ekonomi growth saja pemerintah mungkin juga tidak bisa mentargetkan tinggi ya. Mungkin sekitar 0-1% seperti itu ya. Baik. Pak Adi, dengan target 2-3% dari GAPMI sampai dengan akhir tahun, kemudian juga sudah memasukkan indikator pilkada, kemudian momen Natal dan Tahun Baru begitu. Kemudian juga tadi dari sisi ekspor juga mengalami peningkatan. Nah, dari secara keseluruhan Pak Adi, bagaimana Anda melihat, atau mungkin dari kacamata industri makanan dan minuman, apakah pencapaian 2-3% ini merupakan capaian yang bisa dikatakan cukup buruk dalam beberapa tahun terakhir? Ya, pasti kalau dilihat angka ini memang terburuk ya. Mungkin dalam 10 tahun terakhir ini mungkin ini angka yang paling rendah gitu ya. Dan saya tetap lihat ini merupakan angka yang realistis ya.
Dan mungkin kalau kita kait juga PMI indeks kita juga September agak sedikit turun juga ya. Tadinya di Agustus sudah mencapai 50%. Betul. 50, indeks 50, kemudian turun 47 di September. Nah, inilah fluktuasi-fluktuasi ini yang menjadi pertimbangan kami untuk akan sulit mencapai 4% tersebut. Gitu. Baik, Pak Adi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas beberapa indikator yang sudah Anda sebutkan tadi ketika kita memasukkan juga beberapa indikator positif lainnya dengan catatan pemerintah berhasil menekan laju dari positif COVID-19, kemudian persebaran dari vaksin juga akan dilakukan begitu. Apakah ini juga akan memberikan angin segar atau seberapa besar dampaknya? Nanti kita akan bahas Pak Adi, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.